USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus. Tunggu dulu, meski ada kata busnya, USB yang satu ini nggak ada sangkut pautnya dengan alat transportasi loh ya. USB pertama kali dibuat pada tahun 1995 oleh Intel dan 6 perusahaan lain. Perangkat ini dibuat untuk mengumpulkan semua kabel di belakang komputer ke satu port sederhana. Sejak pembuatannya, bentuk USB telah berubah 10 kali loh. Gayanya pun beda-beda. Produsen harus selalu beradaptasi dengan perangkat baru dan pesatnya perkembangan teknologi. Makanya, sambungannya perlu dipercepat dan dipermudah. USB Type-C adalah USB terbaru yang kita pakai saat ini. USB ini bisa dipakai bolak-balik dan bisa mentransfer data dengan lebih ngebut. Dayanya juga lebih mumpuni daripada versi sebelumnya. Nah, lucunya, saat mencolokkan perangkat USB, kita pasti sering salah posisi. Malahan, konektornya dibolak-balik sampai 3 kali. Bener nggak? Cek dulu logo USB di permukaan konektor, biar kamu nggak salah pasang. Tapi nggak ada jaminannya juga sih. Saat ini, lebih dari 35 miliar perangkat seluler terhubung ke internet. Kalau di rata-rata, tiap orang punya 4 gadget. Menariknya, dunia ini dihuni oleh 8 miliar manusia, dan lebih dari setengahnya punya ponsel. Tapi, pemilik sikat gigi nggak sampai 4 miliar. Email dibuat sebelum internet ditemukan. Pesan pertamanya dikirim via komputer pada tahun 1969. Lalu, baru pada tanggal 1 Januari 1983, internet resmi didirikan. Pada tahun 1984, email harus dikirim menggunakan komputer dan telepon putar. Kedua perangkat ini membantu pengguna terhubung ke layanan yang disebut micronet. Pada saat itu, alamat email berupa rangkaian angka dan huruf. Logo Firefox dan nama browsernya emang bisa mengecoh ya. Apalagi kelihatan kayak ada gambar rubah, ya kan? Tapi sebetulnya, hewan yang ada di logo Firefox adalah panda merah. Dan kata Firefox cuma nama panggilannya. Phantom Vibration Syndrome adalah kondisi saat kamu merasakan vibrasi ponsel, padahal sebenarnya nggak ada. Kalau kamu juga mengalaminya, berarti kamu udah keseringan mainan ponsel tuh. Apple juga pernah menjual koleksi pakaian pada tahun 1986. Nama mereknya The Apple Collection. Produk ini diluncurkan untuk mengetes kesetiaan pelanggannya. Mereka juga merilis Apple Watch pertama. Kecepatan internet rumah tangga rata-rata sekitar 25 MB per detik. Internet secepat ini bisa dipakai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti streaming atau nonton video YouTube berkualitas tinggi. Asik! Koneksi internet NASA secepat 91 GB per detik. Angka segini masih terbilang lelet loh menurut standar NASA. Badan antariksa tersebut menggunakan ESNet atau Energy Science Network untuk mengontrol semua data. Pada tahun 2010, peneliti Google menggunakan superkomputer dan algoritma matematika khusus. Mereka menyimpulkan kubus Rubik bisa diselesaikan cuma dengan 20 gerakan, malahan kurang dari itu. Penelitian yang sama juga menyatakan kubus Rubik standar punya 43 kuintiliun peluang kombinasi. Wah, banyak banget ya. Berarti ada 43 kali 10 pangkat 18 peluang. Rata-rata pengguna komputer berkedip 7 kali dalam semenit. Karena mata kita harus lebih fokus saat melihat layar. Kalau untuk aktivitas normal, sehari-hari sih kita biasanya ngedip sebanyak 20 kali setiap menit. Makanya, kalau kelamaan menatap komputer, matamu akan kering dan cepat lelah. Mouse komputer ditemukan pada awal tahun 1960-an. Namanya XY Position Indicator for a Display System, atau indikator posisi XY untuk sistem tampilan. Pada tahun 1968, perangkat ini pertama kali digunakan untuk menampilkan pemrosesan kata, grafik, jendela, dan tugas lain yang bisa dioperasikan komputer. Nama mouse kemudian digunakan karena kabel yang mencuat di ujungnya mengingatkan si penemu pada ekor tikus. Foto pertama di dunia perlu diproses selama 8 jam agar bisa terlihat.
Foto ini dinamai View of the Window at Lee Grat atau pemandangan dari jendela di Lee Grat, dan dijepret antara tahun 1826 sampai 1827. Kemudian, waktu exposure-nya diturunkan menjadi 15 menit. Tapi kebanyakan orang yang difoto nggak tersenyum karena mereka perlu diam hingga berjam-jam. Surat spam dinamai sesuai dengan spam produk babi kalengan. Iklan produk ini terus-terusan muncul di acara TV populer pada tahun 1970-an. Ya, mirip-mirip kayak email spam di kotak emailmu kan? Lebih dari 100 miliar email spam dikirim dan diterima setiap hari. Banyak banget kan? Jumlahnya hampir 85% dari semua email yang dikirim di seluruh dunia. Kebanyakan dari email ini berupa iklan, atau kurang lebih 36%. Dari 12 juta email spam yang dikirim, rata-rata cuma 1 yang dibalas. Kebanyakan uang di zaman now berputar secara digital dan sekitar 90%-nya berada di server komputer. Transaksi online dan pemakaian kartu kredit memanfaatkan perpindahan mata uang elektronik via komputer. Produk pertama yang punya barcode adalah kemasan permen karet. Produsennya mau ngetes fungsi barcode pada benda yang sangat kecil. Norman Woodland menemukan barcode pada tahun 1952, tapi baru pada tahun 1974, barcode mulai dipakai untuk melabeli produk. Simbol ini dikenal dengan sebutan Universal Product Code atau UPC, dan masih digunakan sampai sekarang. Ada USB, UPC, UHT, apalagi nih, bikin pusing deh. Lebih dari 2 juta penduduk Amerika Serikat masih menggunakan layanan dial-up AOL. Di area pedesaan, internet berkecepatan tinggi perlu banyak biaya dan nggak cukup andal. Makanya, AOL tetap menyediakan layanan dial-up bagi mereka yang membutuhkan. Nama depan Google adalah Backrub, tapi kemudian para pendirinya mengubah namanya biar lebih menarik. Mereka malah salah mengeja kata Google saat mencari nama domainnya. Google berarti angka 1 diikuti 100 nol. Nama yang salah eja ini malah terus terngiang-ngiang. Dan saat ini kata Google juga ada dalam kamus yang artinya mencari di internet. Kamu tahu karakter komik strip Barney Google dari tahun 1919? Kemungkinan namanya berasal dari situ. Dulu, Nokia menjual banyak produk, mulai dari kertas toilet sampai ban mobil. Dan akhirnya fokus ke produk ponsel, tepatnya pada tahun 1980-an. Saat itu perusahaan ini mulai jadi produsen ponsel yang paling moncer. Pembuat ponsel pertama, Martin Cooper, melakukan panggilan publik pertama kali pada tahun 1973. Perangkatnya ini seberat 1 kg. Telepon ini dapat digunakan untuk ngobrol selama 30 menit, tapi perlu dicas dulu selama 10 jam. Martin, yang saat itu bekerja di Motorola, menelepon saingannya di Bell Labs. Intinya sih, si penemu mau pamer aja ke pesaingnya. Sebelum pergi ke bulan pada tahun 1969, para astronot Apollo 11 berusaha menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Caranya dengan menandatangani ratusan amplop yang distempel pada tanggal-tanggal penting, misalnya saat peluncuran atau pendaratan di bulan. Kerabat mereka bisa menjual amplop ini kalau ada yang nggak beres di luar angkasa sana. CDC 6600 dianggap sebagai superkomputer pertama karena telah memecahkan semua rekor kecepatan komputer pada tahun 1964. Perangkat ini bisa melakukan 3 juta operasi setiap detik. Panjang kabelnya lebih dari 160 km dan bobotnya lebih dari 5 ton. Komputer ini cuma dibuat 100 unit. Model ini mempertahankan gelar jawaranya selama 5 tahun sebelum model CDC 6700 keluar. Diperlukan waktu selama 75 tahun agar telepon bisa menjangkau 50 juta orang. Kalau untuk radio, 38 tahun. Televisi cuma perlu waktu 13 tahun. Internet bisa naik daun selama 4 tahun. Sementara Instagram perlu waktu 19 bulan untuk dapat 50 juta pengikut.
Nintendo nggak cuma meluncurkan video game loh. Awalnya perusahaan ini memproduksi kartu permainan dan didirikan pada tahun 1889. Nah, baru pada tahun 1972 mereka mulai membuat sistem video game. Siaran TV pertama mengudara pada tanggal 26 Januari 1926. Saat itu, John Logie Baird memperlihatkan dua kepala boneka dan mengoperasikannya di depan kamera. Tapi dia berada di belakang layar. Dibandingkan dengan standar saat ini, teknologinya sudah sangat jadul, yang kemudian diganti dengan metode yang lebih canggih. Tweet pertama Google berupa kode biner. Jadi begini tulisannya. Jika diterjemahkan dalam sistem biner, tweet ini terbaca "I'm feeling lucky" atau "Aku lagi beruntung deh". Meskipun layanan GPS global bisa diakses secara gratis, biaya yang dikucurkan agar sistemnya tetap beroperasi sebesar 29 miliar rupiah. Kata robot berasal dari bahasa Ceko, robota, yang berarti pekerja. Nama ini disematkan agar robot-robot bisa melakukan pekerjaan yang paling dihindari dan gak seru sekalipun. Jenis font ternyata mempengaruhi hasil cetakan loh. Font ringan berhuruf tipis dan rapat seperti Century Gothic, Calibri, atau Times New Roman bisa menghemat tinta printer. Apalagi kalau dibandingkan dengan font yang lebih tebal seperti Georgia, Impact, dan Webdings. Insight Lander yang saat menjelajahi di Mars mengalami masalah pada bulan Maret 20 lalu. Pada saat itu, alat penggalinya yang disebut mole nyangkut di permukaan Mars. Karena mole-nya nggak bisa dikeluarkan, insinyur NASA memakai Insight untuk memukul mole dengan lengan robotnya. Strategi ini berhasil, dan probe itu bisa terbang bebas lagi.